Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Halo, selamat malam pemirsa. Masyarakat sudah bosan dengan suguhan gimik politik yang terjadi belakangan ini. Dari pembentukan koalisi besar hingga saling tuding bajak-membajak antar koalisi. Masyarakat tentu sangat haus akan suguhan adu gagasan antar baca pres. Ke arah mana sebenarnya mereka akan membawa bangsa ini jika nantinya terpilih sebagai presiden. Dari gagasan itu pun masyarakat jadi lebih bisa menilai mana yang sebenarnya sesuai dengan apa yang dimau sehingga bisa memutuskan pilihan mereka. Itulah yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Baca pres bertarung gagasan bukan kemasan. Bersama saya Afiani Malik. Baca pres, bertarung gagasan, bukan kemasan. Politik adalah proses interaksi yang dilakukan oleh individu bersama individu lain dalam suatu masyarakat untuk mencapai kebaikan bersama. Pemilihan umum sebagai bagian dari proses politik bertujuan untuk mencari pemimpin yang dapat membawa suatu masyarakat atau bangsa ke arah yang lebih baik. Para bakal calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu tentu harus punya visi dan misi. Minimal, mereka harus punya ide atau gagasan yang ditawarkan ke masyarakat bagaimana mencapai tujuan itu. Meski masih berstatus bakal calon, setidaknya ada sesuatu yang ditawarkan para calon kandidat agar masyarakat dapat menimbang kriteria calon pemimpin mereka. Namun, hingga 6 bulan jelang kontestasi itu, yang mengemuka di ruang publik saat ini lebih banyak gimik. Para baca pres ini, terutama Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, masih sibuk kasakusuk dan konsolidasi menjalin koalisi kesana-sini. Ganjar, Gubernur Jawa Tengah yang diusung PDIP, dan Prabowo yang merupakan Menteri Pertahanan terus berebut tuah approval rating atau tingkat kepuasan publik terhadap Presiden Joko Widodo yang menembus 81,2% pada Juli lalu. Angka elektabilitas dua kandidat ini berdasarkan hasil sejumlah lembaga survei yang cukup ketat sepertinya belum cukup membuat mereka percaya diri. Hal ini misalnya tercermin dalam sejumlah baliho yang selalu menyertakan gambar Joko Widodo. Begitu juga dalam beberapa pernyataan mereka yang berniat akan meneruskan program sang presiden. Sebagai bagian dari pemerintahan, sikap Ganjar dan Prabowo yang menjadikan Joko Widodo sebagai patron tentu wajar. Namun alangkah baiknya mereka juga punya gagasan atau ide orisinal sendiri bagaimana membawa bangsa ini ke depan. Sebab kondisi dan situasi di bidang sosial, politik, ekonomi dan budaya ke depan tentu berbeda dengan hari ini, apalagi jika dibandingkan dengan 4 tahun lalu. Harus ada visi dan misi dari masing-masing calon pemimpin untuk mengantisipasi situasi ke depan, baik dalam lingkup nasional maupun global. Di dalam negeri saja masih banyak persoalan yang mesti dibereskan seperti ketimpangan, minimnya lapangan kerja, stunting, mutu serta akses pendidikan yang belum merata dan sebagainya. Belum lagi perkembangan situasi ekonomi dan geopolitik global, serta persoalan lingkungan dan perubahan iklim. Semua masalah ini tentu harus diantisipasi dan dicarikan solusinya. Oleh karena itu, dibutuhkan seorang pemimpin visioner yang mampu mengantisipasi sejumlah tantangan tersebut. Seorang pemimpin yang punya gagasan cemerlang, bukan seorang pemimpin mediocre. Apalagi yang cuma bisa mengekor. Harus tegas dikatakan, pemilu bukan semata untuk meraih kursi kekuasaan. Sebagai bagian dari proses politik dalam negara demokrasi, ia esensinya adalah proses suksesi untuk mencari pemimpin yang dapat membawa bangsa ini lebih baik, bukan semata demi kebaikan diri dan kelompoknya sendiri.
Yang semestinya dipertontonkan ke publik adalah pertarungan ide dan gagasan, bukan tawaran atau konsesi-konsesi kepada partai politik. Pemilu 2024 harus menjadi momentum untuk menghadirkan gagasan kepada masyarakat, bukan menjual kemasan atau sekadar pencitraan. Pemilu harus jadi transformasi ide, bukan sekadar distribusi atau bagi-bagi kekuasaan. Dan pemirsa, itu yang akan kami sajikan dalam editorial pada malam hari ini. Baca Pres bertarung gagasan bukan kemasan. Dan sudah bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, Bung Don Bosco Slamun. Bang Don, selamat malam. Selamat malam, Afi. Ya, Bang Don. Nah, ini tema yang kita pilih pada malam Ya. hari ini. Kenapa menjadi penting? Mengingat gagasan dan kemasan sebenarnya menjadi dua hal yang tidak terpisahkan. Tapi dalam konteks pertarungan para baca pres, kenapa kita harus ulas? Ya, karena kita melihat ada gejala bagaimana para capres maupun partai itu numpang elektabilitas. Numpang elektabilitas Jokowi. Di mana ada Jokowi, di situ ada elektabilitas. Di situ juga ada popularitas. Ya. Kelihatannya ketika kita melihat itu, sebetulnya seorang capres atau timnya itu tidak boleh mengandalkan untuk numpang elektabilitas. Ya. Saatnya datang dengan visi baru. Saatnya datang dengan gagasan yang orisinal. Ya. Kita tahu bahwa untuk datang dengan visi baru, kemudian datang dengan gagasan orisinal di saat-saat seperti ini, sesuatu yang sulit. Karena kemudian kan Jokowi kan menempatkan standar yang sangat tinggi. Tinggi karena pencapaian infrastruktur misalnya, Ya. juga tinggi karena personality yang sangat populis. Dan tinggi dalam tingkat kepuasan masyarakatnya Itu juga. betul. Akhirnya kan kita lihat bahwa tingkat kepuasan atau kesukaan masyarakat itu sangat tinggi. Iya. Nah, di tengah-tengah situasi seperti itu, rasanya seorang capres entah dari PDIP, entah dari Gerindra, karena kalau kita lihat sekarang mereka numpang numpang elektabilitas itu harus punya gagasan yang lebih dari itu. Ya. Kata sederhananya, kita betul-betul berharap atau publik sebetulnya berharap ada seorang atau dua orang Jokowi plus. Jokowi Kira-kira yang plus gitu Jokowi ya? yang plus. Kita tahu standarnya sudah tinggi, Ya. tapi kita butuh yang lebih tinggi lagi. Kan itu harapan kan? Ya. Kan nggak boleh misalnya kita menemukan pimpinan jadi Yang di bawah dengan yang daripada di bawah sebelumnya. dari itu, jadi Betul. kemudian mediocre. Kan kita sudah ada standar dan kita sudah punya presiden. Ya. Kalau kita lihat ada presiden itu, mestinya kita belajar dari presiden ini untuk menemukan atau mencapai atau mengintroduksi gagasan-gagasan baru yang lebih baik. Gitu kira-kira. Bang Don, Afi. kalau kita lihat memang ya minimal ada dua baca pres yang terlihat Betul. mencoba mendapatkan Jokowi efek ya. Itu kan Betul. yang istilah itu nempel banget sama Presiden Jokowi. Jokowi efek, Jokowi betul. efek. Apalagi modal tingkat kepuasan masyarakat 80%. Aduh, kayaknya sayang banget kalau sayang untuk dilewatkan gitu. Sayang banget kalau nggak dimanfaatkan. Ya. Lalu satu sisi ini kan tidak salah, tapi catatannya selain gagasan apalagi sih yang mesti mereka lakukan? Betul tidak salah. Jadi tadi kan kita bicara gagasan. Kedua, kita bicara soal personality. Iya. Personality yang sebetulnya kalau kita lihat Jokowi dulu bukan siapa-siapa. Ya. Tetapi kemudian dengan gayanya, personalitinya seperti itu, lalu kemudian dia disayangi rakyat, dia kemudian dapat popularitas seperti ini. Ya sekarang kita melihat ada seorang Prabowo, lalu kemudian ada seorang Ganjar, lalu kemudian di Koalisi Perubahan ada seorang Anies gitu. Ya. Kalau kita lihat semua itu, Ya. sekarang itu kan pertandingan personality seperti apa? Ini udah kelihatan untuk belum menurut Bang Don pertandingan personality masing-masing, ada Mas Ganjar, ada Pak Prabowo, Mas Ya. Anies, itu sudah mulai terbentuk nggak sih Ya. personality yang berbeda-beda gitu? Ya, mereka berbeda. Tentu juga tidak boleh dibuat-buat bahwa Ya. ada upaya pencitraan, pasti ada. Tetapi saya itu ada di posisi apa untuk kemudian sampai masuk ke hati publik, kan Masyarakat. kira-kira begitu. Ya, waktu masih panjang. Yang Ya. jadi soal bagi kita adalah kalau kita cuma numpang aja. Kalau kita cuma numpang, pertanyaan seriusnya adalah lalu kemudian, you pemimpin visioner apa tidak? You pemimpin sebuah bangsa yang besar, itu butuh gagasan dan butuh personality yang kuat untuk iya. membawa bangsa ini ke situasi yang lebih baik, yang pencapaiannya saat ini sudah ada di level seperti ini gitu Ya. kira-kira. Ya. Jadi kenapa kita kemudian bicara ini menjadi penting? Jangan kemudian kesannya adalah wah karena di situ Ada Pak Jokowi, ada Pak Jokowi yang nempel tempelan. gambar. Jadi kemana-mana nempel gambar. Ini sesuatu yang kemudian menyederhanakan diri sendiri dan menyederhanakan gagasan yang mestinya publik itu berhak tahu Ya. dan
mereka punya komparasi. Oh, dulu kita punya pemimpin seperti 5 tahun lalu, sekarang, lalu kemudian loh ke depan jangan-jangan lebih jelek, jangan-jangan di bawah rata-rata. Iya. Dan kita berharap selalu pasti harus di atas rata-rata. Ya, kita berharap seperti itu. Bang Don, kita lanjutkan pembahasan ini sesaat lagi bicara soal gagasan bukan kemasan gitu ya. Betul. Nah, apakah tidakkah terlalu dini untuk menagih gagasan dari para baca pres mengingat situasi politik juga belum ajak-ajak banget, belum resmi mendaftar, belum ada bacawa presnya juga gitu. Apakah memang saat ini harusnya ditunjukkan atau disimpan dulu sebelum peluit kampanye itu berbunyi? Kita lanjutkan pemeriksaan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Ini ada pengamat politik dan analis politik dari CSIS Arya Fernandes yang mengatakan sampai sekarang belum terlihat jelas apa yang mau ditawarkan dari para kandidat serta program apa yang mau diprioritaskan jika terpilih sebagai presiden. Para calon juga belum terlihat fokus pada persoalan yang selama ini menjadi isu publik. Ini sejalan dengan apa yang kita angkat, Bang Don. Ada sih yang kemudian beralasan, aduh kayaknya terlalu dini deh untuk menagih gagasan dari para baca pres ini, belum resmi mendaftar, belum ada pasangannya bacawa presnya, dan koalisi jangan-jangan juga bisa berubah gitu. Gimana Bang Don? Iya tentu kita bicara bahwa ini sekarang ada manuver seperti itu. Tapi menurut saya persiapan menuju ke sana itu sudah harus lebih awal. Pertama masa kampanyenya akan pendek. Ya. Kedua kan hampir semua calon itu sepakat bahwa nanti itu jual gagasan. Jual program. Bukan lagi kampanye sektarian, bukan kampanye radikal, bukan kampanye berdasarkan sara dan seterusnya. Identitas ya? Iya. Sekarang ini saat yang paling baik untuk menyampaikan itu ke publik. Ya karena sudah ada presidennya. Bagaimana membuat kita lebih dari Jokowi, misalnya gitu. Kalau kita menganggap Jokowi itu ada di rata-rata sekian, bagaimana bisa membuat di atas itu? Dan sekarang publik itu demandnya nggak boleh ada yang lebih jelek dari itu. Publik kira-kira ini gitu. Sudah ditawarkan sesuatu yang memuaskan mereka minimal 80% ke atas. Bukan sekedar gitu kan? mengatakan nanti keberlanjutan. Keberlanjutannya seperti apa? Ini susah juga kemudian menjaga kepuasan dari publik nih Bang, karena standarnya udah tinggi juga. Ya, tetapi kan bisa. Kalau Jokowi bisa, kenapa yang setelahnya tidak bisa? Kan kira-kira begitu ya. Kan itu logikanya. Kalau logika itu jalan, mestinya sejak sekarang itu harus diusahakan. Jadi jangan pernah berpikir, oh masih nanti-nanti gitu. Ya karena ya pertarungannya pertarungan gagasan. Pertarungannya adalah pertarungan program. Kita sudah tahu kenapa publik puas. Karena program. Kenapa publik kemudian melupakan masalah-masalah sektarian ya karena program. Orang-orang semua menikmati itu gitu. Hasil pembangunan ini. Hasilnya ya orang langsung secara ideologis makan tuh jalan tol, tapi buktinya orang pakai jalan tol. Dan memutar perekonomian ke daerah-daerah yang sebelumnya tidak berputar secara maksimal perekonomian. Ya, nanti kan kalau kita bicara logistik untuk kemudian atau connectivity untuk mencapai ke seluruh Nusantara, itu juga kan bagiannya dan orang butuh seperti apa yang harus dikerjakan dan bagaimana itu bisa sampai ke situ sehingga publik bisa punya dapat gambaran. Oh, saya nanti bisa memperkirakan kalau saya memilih ini saya bisa dapatkan yang lebih. Gitu. Kalau saya memilih ini pas-pasan. Kalau saya memilih ini kurang. Jauh. Gitu. Nah, kira-kira gitu aja. Oke. Bang, kalau kemudian ada yang mengatakan bahwa tapi Pak Jokowi juga nggak mempermasalahkan kok fotonya dipakai. Kemarin juga tanggal 16 bilangnya kayak gitu. Ya saya tahu ada yang pakai gitu kan. Tapi ya sudah. Mau apa lagi? Ya ini kan kemasan dan itu kan cara-cara yang sebetulnya bukan cara-cara yang berkualitas untuk mendapatkan hati ya publik. Ya orang boleh numpang kan nggak ada salah. Tapi nggak bakal bisa selamanya untuk numpang terus gitu ya, kan? Ya betul. Kalau you hanya numpang lalu ini untuk seorang pemimpin republik ini, Afi. Jadi itu betul-betul kita tidak bisa mengharapkan hanya sekedar numpang. Gitu. You are the leader, harus punya visi, punya gagasan untuk membawa negara ini ke situasi yang lebih baik. Nah, ketika kita bicara sustainability, lalu kemudian Indonesia Emas 2045, kan sudah ada sudah ada benang merahnya kan. Perencanaan jangka panjangnya, target besarnya kan ke sana ya. Itu yang kita tunggu sekarang ini. Oke, mungkinkah situasi yang hari ini kita kritisi yang cuma berputar di kemasan manuver-manuver politik belum muncul gagasan ini akan berubah ketika memang masa kampanye. Baru ini ketika peluit start dimulai kampanyenya baru kemudian semua menunjukkan apa yang mau ditawarkan, personality yang seperti apa yang dibutuhkan. Apakah akan berubah seperti itu Bang? Ya, kita tidak berpikir bahwa itu tiba-tiba berubah begitu saja. Itu harus mulai warming up untuk kemudian dimulai
Intinya kemudian publik betul-betul tahu, tidak membeli kucing dalam karung, tidak membeli hanya sekedar pencitraan. Ya. Nah, kita semua sudah tahu orang-orangnya, tidak juga sekedar kita Manis tahu pas kampanye, manis pas tapi tidak kampanye. menjalankan komitmen. Kalau di kampung saya begini, kalau lagi kampanye semua orang buka mobil ketika di jalan dan say hello dan semua tersenyum. Oh gitu. Setelah selesai itu tutup. Tutup lagi Lalu jendelanya. kemudian tidak Nggak pernah se- bertegur lagi. Oke, jangan sampai seperti itu. Betul, jangan sampai beli kucing dalam karung, makanya yang dinantikan adalah gagasannya. Lalu bagaimana dengan pendidikan politik bagi masyarakat? Kita akan bahas sesaat lagi bersama, tetaplah bersama kami. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kami tampilkan ini adalah polling yang kami lakukan di sejumlah media sosial. Pertanyaan adalah apakah para baca pres sudah menunjukkan ide dan gagasan? Dari Twitter @Metro TV banyak kan yang mengatakan belum, masih banyak gimmick pencitraannya. Ada 65% yang mengatakan seperti itu dan 35% mengatakan sudah banyak gagasan untuk mengatasi permasalahan. Tapi ternyata hasilnya berbeda dengan polling dan pertanyaan yang sama di Instagram @MetroTV. Banyak yang mengatakan sudahnya justru 80%. Nah, mungkin ini karena beda mainan media sosialnya juga nih. Lalu kemudian 20% mengatakan belum, masih banyak gimmick dan pencitraan. Oke, ada yang sudah merasa sudah, mungkin karena sudah ada tahu mau memilih kandidat yang mana sehingga mungkin sudah lebih banyak informasinya. Saya gitu, harap Bang. kita sebagai jurnalis punya data yang lebih valid ketika lihat di lapangan bahwa itu belum. Itu belum ya. Nah, lalu Bang, bagaimana dengan pendidikan politik masyarakat ketika memang tahapan pemilu sudah diatur, tapi bagaimana menjaga supaya masyarakat itu yang tadi Bang katakan jangan cuma 5 menit baiknya pas mau pemilihan aja, tapi seterusnya konsistensi dari pemimpin itu. Ya, masyarakat sekarang ini Afi sudah tahu track record seorang pemimpinnya atau calon pemimpin. Mereka bisa ngambil itu dari mana-mana. Makanya kita ingatkan sejak sekarang gitu. Kalau lihat seperti itu, saya kira banyak juga di antara warga kita yang merasa ya ini cuma pencitraan. You bisa ngomong tapi tidak tahu bagaimana caranya. You bisa tulis tahu caranya tapi tidak tahu bagaimana melaksanakannya. Itu masyarakat kita sudah sampai di situ. Sampai ke kritis itu ya? Kenapa? Karena mereka sudah lihat dengan mata kepala sendiri dan mengalami sendiri gitu. Jadi hal-hal seperti itu. Jadi bagi kita masyarakat harus tahu betul rekam jejak. Dan untuk untuk hal tertentu menjual pencitraan semata-mata itu juga merendahkan akal sehat publik sebetulnya. Udah nggak bisa lah publik tanda kutip dibohongin dengan pencitraan itu. Seperti itu merendahkan akal sehat publik. Jadi jangan lagi mainan gitu. Bukan tidak boleh, tapi tahu ada batasnya, tapi tahu bahwa you harus memperlihatkan track record. Ya, bagi catatan bagi partai politik karena kita tahu juga biasanya gagasan visi misi program itu kan disusun juga bersama dengan partai politik atau koalisi pendukung gitu. Catatannya seperti apa, Bang? Ya, mereka harus ada dalam satu tim untuk membantu capresnya untuk kemudian membuat konsep dan visi yang betul-betul lebih baik dari sekarang. Yang kalau kita sekarang mengatakan ini rata-rata 7 atau 8 gitu. Bagaimana membuat itu menjadi 8 atau 9. Jangan lebih jelek dari itu gitu. Kalau tidak begitu kita akan melihat ini fail. Ini pilpres ini fail kalau kita tidak lebih baik. Masyarakatnya tidak naik kelas, pemimpinnya juga tidak naik kelas. Jadi harapan kita seperti itu. Harusnya partai politik bisa menyerap aspirasi masyarakat yang dituangkan dalam gagasan baca pres yang mereka dukung ya. Jadi ini presidennya benar-benar presiden untuk rakyat, bukan cuma presiden untuk partai politik aja gitu. Baik Bang Don, terima kasih banyak untuk diskusi kita yang menarik pada malam hari ini. Dan juga pemirsa terima kasih banyak atas atensi Anda. Kita akan jumpa lagi di editorial malam berikutnya. Selamat malam, sampai jumpa.